Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Slamet. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ima gimana kabarnya juga Bu? Ya, alhamdulillah juga sehat Pak Slamet, sehingga saya bisa membersamai Pak Slamet dengan Bu Irma pada sesi coaching ini dalam praktek CGP. Ya, Pak Slamet, ini kan waktunya kita itu 20 menit ya Pak Slamet, jadi tidak terlalu lama, sehingga mungkin ada beberapa hal ini yang nanti harus saya sampaikan. Hari ini saya sebagai pengamat ya Pak Slamet, dengan sebagai coachnya, sedangkan Bu Irma sebagai coachnya. Pak Slamet, ini ketika dengan nanti melakukan coaching dengan Bu Irma, dengan sebagai coachnya. Nah, Pak Slamet, tujuan apa sih yang ingin Pak Slamet lalui dari proses coaching ini? Tujuan saya nanti dalam coaching ini saya pengen tahu atau pengen mengetahui permasalahan yang ada di Bu Irma selama beliau pembelajaran di kelas. Gitu ya. Jadi Pak Slamet nanti mempunyai tujuan bahwa ingin menggali permasalahan atau apa yang terjadi permasalahan Bu Irma ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Begitu ya. Selanjutnya Pak Slamet, ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian nanti yang ingin saya lakukan kepada Pak Slamet. Yang pertama itu adalah supervisi, prasupervisinya. Prasupervisi ini di sini mungkin ketika akan melakukan coaching ini Pak Slamet nanti harus mendiskusikan apa aja yang nanti akan dilakukan dengan Bu Irmanya nanti. Setelah itu nanti saya juga pada saat Pak Slamet melakukan coaching ini juga saya melakukan rubrik namanya observasi, atau melihat apa sih yang dilakukan Pak Slamet dengan Bu Irma, pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa menggali Bu Irma yang dapat digali dari Bu Irma. Selanjutnya itu pasca percakapan. Pasca percakapan di sini itu apa-apa saja yang nanti dilakukan Pak Slamet setelah hasil dari proses coaching nanti berlangsung. Gitu ya Pak Slamet, nanti ada rubrik yang ingin saya nilai di sini. Selanjutnya Pak Slamet, ini ada kompetensi inti dari coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya Pak Slamet, dari ketiga kompetensi ini, inti dari coaching ini, itu yang Pak Slamet ingin spesifik diobservasi itu yang bagian mana? Yang ingin saya observasi pada coaching hari ini Bu, yaitu saya pengen mengetahui kondisi present atau keadaan penuh, karena nanti setiap guru itu harus menggunakan itu, keadaan penuh terhadap siswa-siswanya gitu. Itu yang akan saya kembangkan. Oh iya, jadi nanti Pak Slamet ingin secara spesifik itu mengobservasi tentang kehadiran penuh atau presence ya pada saat melakukan coaching dengan Bu Irma. Selanjutnya Pak Slamet, ini ada indikator dari ketercapaian ya. Nah Pak Slamet, indikator ketercapaian dari Pak Slamet dalam nanti mengembangkan tujuan yang diinginkan itu yang seperti apa Pak dari kehadiran penuh ini? Yang ingin saya nanti istilahnya gali indikatornya, itu saya pengen fokus terhadap permasalahan yang ada. Jadi nanti biar permasalahan tersebut bisa dapat diketahui sampai solusinya, seperti itu. Ya. Nah Pak Slamet, ini mungkin kita hanya sekedar ngobrol atau berbicara dari sebelum Pak Slamet melakukan coaching dengan Bu Irma ya Pak Slamet. Nah, kalau sudah ini mari saya silahkan Pak Slamet melakukan proses coaching dengan Bu Irma. Pak Slamet sebagai coachnya dan Bu Irma sebagai coachnya. Ya, monggo silahkan. Ya, terima kasih Bu Ima selaku
observer. Nah, ini yang kemudian saya lakukan, yaitu coaching terhadap Bu Herma. Nah, sebelumnya ini Bu, saya tanya dulu ya Bu, karena saya mungkin baru kenal sama Bu Herma, jadi saya tanya dulu, Bu Herma ngajar di mana ya Bu? Saya ngajar di SD Negeri Kuripan Pak, Kecamatan Watu Malang. Watu Malang. Saya sendiri di SMK Informatika Bu. Oh ya, berarti kita beda jenjang ya Pak? Iya, beda jenjang. Tapi walaupun begitu, semoga nanti nyambung ya Pak ketika kita ngobrol nanti. Iya, nanti harapannya coaching ini nanti bisa sama-sama untuk sharing informasi, saya sebagai coachnya, Bu Herma sebagai coachnya, walaupun kita berbeda jenjang. Iya Pak, bisa bertukar informasi Ya. begitu. Nah, tapi sebelumnya itu saya juga perlu tanya dulu Bu, kira-kira di Bu Herma di SD ada nggak Bu kira-kira permasalahan apa yang sedang Bu Herma hadapi, terlebih ini kan setelah kondisinya corona ya Bu ya, kira-kira bagaimana Bu, ada permasalahan apa nggak ada permasalahan gitu Bu? Memang kita baru mengalami yang namanya pandemi corona ya Pak, dan itu berlangsung 2 sampai hampir 3 tahun ini ya. Jadi anak-anak itu mereka belajar di rumah secara online. Bahkan saya mengajar di desa itu, anak-anak tidak bisa sepenuhnya melakukan pembelajaran secara daring gitu, karena adanya minimal fasilitas begitu yang mereka punya. Jadi saya lebih sering memberikan tugas, kemudian dengan anak dalam 1 minggu sekali itu mengumpulkan tugas ke sekolah, baru tambahan materi itu saya sampaikan melalui daring. Ya, begitu. Nah, setelah ini anak-anak mengalami pembelajaran secara daring itu, kemudian mereka masuk kembali ke sekolah untuk belajar tatap muka, itu saya mengamati sebagian dari anak-anak itu masih belum berminat Pak. Jadi mereka kekurangan semangat ya, belum semangat dan belum antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas saya. Ya. Terus selanjutnya ini Bu, anak-anak tadi kan kurang semangat ya. Nah, kira-kira dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mana Bu yang kira-kira anak itu kurang antusias Bu? Kebetulan kalau di SD itu kan mengajarnya kelas ya Pak, bukan mapel. Nah, saya mengajar di kelas 5A. Di situ saya berarti mengamati anak-anak yang saya ajar itu ada sebagian kecil sih, sebenarnya tidak semua. Itu mereka masih kurang berminat, masih bermalas-malasan, tidak bersemangat, tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Akan tetapi sebagian kecil itu ternyata mengganggu juga Pak dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Dan saya juga menanyakan ini kepada guru kelas yang lain, itu pun sama. Jadi hampir di semua kelas itu masih ada anak yang tidak bersemangat. Iya. Nah, selama ini kan, ini setelah pandemi kan sudah berjalan hampir mau 1 tahun ya Bu ya. Nah, yang dilakukan Bu Herma selama ini, kalau saya ibarat angka 1 sampai 10 atau 1 sampai 100, yang dilakukan Bu Herma sudah sampai di mana kira-kira Bu? Kalau saya itu sudah baru di angka 6 Pak. Baru di angka 6. Iya, karena saya harus memperbaiki dari awal. Anak kan banyak di rumah. Jadi mereka, pengetahuan mereka juga banyak yang lupa, pembiasaan baik juga mereka banyak yang tidak dilakukan begitu. Jadi harus dari awal dulu saya memulainya. Ada nggak Bu hal yang kira-kira pengaruh itu? Contohnya misalkan kalau daring itu kan mesti pulsa atau mungkin HP-nya kurang support. Nah, ada pengaruh itu nggak kira-kira Bu? Ada Pak, kebetulan kan saya itu mengajar di desa. Jadi ada saja yang mengalami gangguan internet. Kadang HP ada, tapi paketan tidak ada. Ya. Kemudian saya mau menggunakan laptop, sebagian besar dari anak-anak tidak mempunyai laptop. HP pun masih
bareng dengan orang tuanya. Jadi saya tidak bisa sewaktu-waktu melaksanakan pembelajaran daring. Begitu, harus menunggu orang tua mereka di rumah. Di rumah ya Bu ya. Terus peran sekolah ada enggak Bu di situ Bu, kira-kira Bu? Sekolahnya membantu mungkin membelikan kuota atau menyediakan HP atau bagaimana Bu? Kalau dari sekolah itu sebenarnya mau mengusahakan bantuan paket data ya Pak. Tapi ternyata kami itu melihat siswa-siswa kami itu tidak semuanya memiliki HP. Jadi kalau saya paksakan membagikan paket data itu nanti tidak adil. Kalau untuk anak-anak yang tidak punya HP itu mereka tidak bisa menerima bantuan. Jadi paling solusinya kami itu ketika harus melaksanakan pembelajaran daring, anak itu saya bentuk kelompok yang rumahnya berdekatan. Berdekatan, ya. Berarti kalau yang rumahnya agak jauh, nanti mendekatkan yang tadi yang nggak punya HP dijadikan satu gitu ya Bu, intinya ya Bu. Iya. Dan pengumpulan tugasnya itu saya tidak lewat HP, tapi 1 minggu sekali anak mengumpulkan ke sekolah gitu. Nah itu tadi kan sudah gambaran Bu Herma, tadi awalnya nilainya 6 ya Bu, kan setelah itu kira-kira pencapaian berapa kalau tadi sudah terpenuhi semua, tadi dari sisi HP-nya, kuotanya, itu sudah ada solusi, kira-kira Bu Herma pengen nilai berapa? Apa nilainya pengen 150 atau 200 gitu atau berapa Bu? Lebih batas ya Bu. Saya ingin di angka 9 Pak. 9. Iya, karena bagaimanapun juga yang namanya semangat dan minat belajar itu sangat berpengaruh ya Pak untuk kualitas pembelajaran di sekolah kita. Yang selanjutnya Bu ingin saya tanyakan, ini terkait dengan ya tadi kan keadaannya seperti itu, kadang mungkin di sekolah sarana-prasarana kurang, mungkin anggaran terbatas. Nah bagaimana Bu kira-kira kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut tadi, pengen nilainya 9, kekuatannya kira-kira bagaimana Bu? Apakah sabar dan seterusnya atau bagaimana, intinya itu Begini Pak, saya mencoba mengikuti pengembangan diri terkait ada diklat online, kemudian pelatihan. Di situ kan ada beberapa, ya kebanyakan sih diklat di situ mengajarkan keterampilan guru untuk mengelola pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu bisa aktif, bisa membangkitkan kreativitas siswa, begitu Pak. Iya. Nah selanjutnya Bu, ini kan yang tadi untuk mencapai tujuan Bu Herma tadi, kadang kan ada beberapa masalah atau hambatan. Lah kira-kira menghadapi itu bagaimana kira-kira? Ya, Pak, kalau hambatan jelas ada, seperti sarana mungkin ya seperti itu. Kemudian di sini kadang saya juga tidak bisa bekerja sendiri Pak. Saya membutuhkan kerjasama dan bantuan dari teman-teman di sekolah saya, baik dari kepala sekolah, dari teman-teman sejawat. Jadi saya akan melakukan kolaborasi. Ya. Yang pertama saya akan menyampaikan nanti apa sih yang akan saya lakukan, kemudian hari itu saya akan berdiskusi, meminta bantuan dan bekerja sama dengan teman sejawat. Berarti solusinya diskusi, terus bekerjasama dengan teman sejawat ya Bu ya. Nah selanjutnya Bu, ini kan tadi baru rencana, nah kemudian rencana aksinya ada nggak kira-kira Bu, rencana aksinya untuk mencapai tujuan tadi yang Bu Herma sampaikan? Ya, Pak, kalau saya kan mengajar di SD ya, jadi kalau di SD itu anak-anak masih suka bermain, dunia mereka kan dunia bermain. Jadi mungkin kalau saya menyajikan pembelajaran diselilingi dengan permainan di situ, itu kan anak akan merasa senang. Dengan begitu mereka akan termotivasi, kemudian tumbuhlah minat mereka belajar, kemudian semangat mereka juga kembali. Kemudian dalam permainan tradisional yang ada di daerah kita itu kan mengandung nilai-nilai kebaikan ya Pak. Nah mungkin dari situ juga saya bisa menanamkan pembiasaan baik kepada anak. Ya, selanjutnya tadi kan Bu Herma menyampaikan isi permainan lah, kira-kira
terhadap materi tersebut, mesti kan ada komposisinya ya Bu. Iya. Seberapa permainannya, seberapa materinya, biar menarik, biar sama-sama nanti materinya ya tercapai, anak paham, mudeng, terus permainan juga tetap di situ ada. Iya. Kira-kira bagaimana Bu, dikomposisikan berapa persen atau 50% atau 100% malah, atau bagaimana Bu? Kira-kira Bu? Jadi permainannya itu berimbang ya Pak. Berimbang. Jangan sampai permainan itu malah mengalahkan kita dalam menyampaikan materi. Iya. Materinya sedikit yang didapat, malah hanya bermain saja. Misalkan begini, ketika pembelajaran FPB dan KPK, Iya. itu kan kalau di daerah kita ada permainan dakon ya Pak. Dakon, ya. Dakon bilangan itu bisa digunakan untuk media pembelajaran Pak. Ya, jadi siswa tidak asing lagi dengan permainan dakon, tetapi di situ mengandung nilai-nilai pembelajaran. Iya. Berarti pernah diterapkan ya Bu, dakon ya Bu, di tempatnya Bu Herma? Belum sih Pak, saya belum. belum mencoba. Iya. Ya nanti harapan dicoba ya Bu, Iya. diterapkan tadi yang direncanakan oleh Bu Herma tadi. Nah tadi juga Bu Herma menyampaikan prioritasnya materi ya Bu, Iya. walaupun ada permainannya berdasarkan ke situ. Nah terus strategi lain ada nggak Bu kira-kira Bu selain itu Bu? Kalau strateginya di sini saya harus melihat dulu kurikulum. Jadi antara permainan dengan materi yang akan saya sampaikan itu nyambung. Iya, begitu. Kalau misalkan memang ada materi yang memang tidak bisa digunakan untuk permainan, ya berarti permainannya itu hanya untuk selingan. Selingan saja. Tadi Bu Herma kan di kelas 5 ya Bu ya. Kan kadang bisa ditukar gitu oleh kepala sekolah, kadang kelas 1, kadang kelas, dan seterusnya di rolling kadang gitu. Nah kira-kira sama nggak kira-kira Bu? Mungkin permainan di kelas 1 atau kelas 5 atau kelas 6 ada bedanya nggak Bu? Berbeda, berbeda. sesuai materinya. Sesuai materi. Biasanya kalau di kelas rendah 1, 2, 3 itu kan baru berfokus ke calistung Pak. Iya, tapi kalau yang sudah kelas 4, 5, 6 itu sudah materi yang lebih kompleks lah. Lebih di atasnya gitu ya Bu. Ya karena saya yang di SMA itu tidak tahu sampai ke situ gitu. Kalau nggak tahu anak sudah bisa ngitung atau belum, tahun-tahun sudah harus ini bisa seperti ini gitu Bu. Jadi tidak tahu tingkatannya gitu. Kebetulan saya di kelas 10 jadi tidak tahu di tingkatannya. Bawahnya yang tahu ya guru yang di SMP-nya atau di SD-nya gitu Bu. Nah yang selanjutnya Bu, ini tadi rencana Bu Herma tadi jangka waktunya kapan kira-kira Bu mau dilaksanakan, diterapkan ya? Kalau ini secepatnya ya Pak. Secepatnya. Setelah coaching ini dalam minggu ini Pak, saya akan berusaha menghubungi dulu kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman sejawat meminta kesediaan untuk bekerja sama, kemudian saya akan merancang pembelajaran terlebih dahulu. Jadi ya pembelajarannya yang harus sesuai dengan permainan apa yang nanti akan saya berikan kepada anak. Baru saya mempersiapkan semua dari medianya, kemudian saya akan melaksanakan rencana itu segera. Harus segera ya Bu, kan walaupun segera kan mesti karena kita ada rencana pelaksanaan pembelajaran untuk RPP atau sekarang bahasanya modul, kan kita mempersiapkan dulu nanti apa kebutuhannya, apa di situ sarananya, kira-kira bisa dilaksanakan apa tidak. Nah itu kan perlu dipersiapkan, walaupun secepat mungkin tetap ada persiapan gitu ya Bu. Nah selanjutnya Bu, kira-kira tadi waktu sudah, ukuran keberhasilannya nanti apa kira-kira Bu? Ukuran keberhasilannya itu ketika nanti anak-anak di kelas saya terapkan di kelas saya dulu ya Pak. Itu anak-anak sudah lebih antusias, lebih merasa senang dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di sekolah Pak. Kemudian pembiasaan baik dari sopan santun, kemudian tata krama mereka juga mengalami peningkatan. Iya. Nah tadi Bu Herma menyampaikan ada tambahannya sopan santun mengalami peningkatan. Kan kadang susah sekali untuk ini anak sudah sopan dan belum. Kadang bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas ketemu gurunya ya Bu ya. Kira-kira
apa tadi Bu, ukurannya apa kalau hal itu? Yang itu termasuk hal sikap berarti ya Bu ya. Kira-kira apa Bu? Jadi begini Pak, kalau di kelas saya itu yang sering saya alami itu posisi duduk anak. Jadi banyak sekali anak itu yang duduk mengangkat satu kakinya di atas gitu ya. Itu saya berulang kali itu memberikan nasihat untuk itu. Nah, mungkin dari sini nanti akan ada pembiasaan baik dengan tentunya guru menjadi contoh ya Pak, teladan. Dan jangan bosan untuk terus mengingatkan anak. Ya apalagi anak SD kan masih aktif-aktifnya ya Bu ya, usilnya lah. Anak bukan nakal tapi memang dia usil. Contoh mengangkat kaki kan itu memang dia mungkin pegel ya Bu, jadi akhirnya ngangkat kakinya gitu. Yang jelas itu kan aktivitas anak yang perlu kita arahkan ya, kita luruskan kalau itu keliru gitu. Nah selanjutnya Bu, tadi tak sampaikan ada anak yang usil, kadang ada yang mungkin anaknya ini aktif lah. Saya tidak bilang nakal kan insya Allah karena perkembangan kan itu bukan nakal, itu hanya usil, dia aktivitas fisiknya memang lebih dibanding anak yang lain. Dan antisipasinya bagaimana Bu kalau ada anak-anak seperti itu, apakah nanti Bu Herma kan nggak boleh seperti itu atau bagaimana gitu Bu, biar nanti anak tetap perkembangan anak tetap bisa jalan, terus kemampuan anak juga bisa jalan. Kira-kira bagaimana Bu antisipasi gangguan anak seperti itu? Yang pertama saya berkomunikasi dengan anak ya Pak, dan lakukan pendekatan kepada anak. Mengapa sih mereka seperti itu? Kalau memang mereka memang suka bergerak ya, kadang seperti itu, ya kita harus menyajikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan mereka juga. Mungkin jadi ada yang lebih dominan ke psikomotoriknya, begitu Pak. Dan untuk anak-anak yang seperti ini bisa dicoba untuk diberikan tanggung jawab lebih besar, karena jadi mereka merasa diperhatikan, merasa dihargai begitu. Jadi mereka lebih bisa menempatkan diri ya Bu. Nah selanjutnya terkait tadi Bu Herma nyampaikan tanggung jawab, kan nanti hubungannya dengan anak dengan guru berkomitmen biar nanti kegiatannya bisa sama-sama berjalan dengan baik. Kira-kira apa Bu komitmennya terhadap kegiatan tersebut? Komitmennya di sini ada keyakinan kelas ya Pak, yang akan dibuat. Kemudian saya juga akan melaksanakan refleksi, baik itu dari anak-anak kepada saya. Jadi mereka inginnya itu guru seperti apa, kemudian kekurangannya guru yang bagaimana, jadi itu sebagai bahan perbaikan. Apa hanya anak saja Bu? Apa mungkin ada yang lain tidak yang membantu komitmen tersebut? Kadang kan anak, Pak, Bu saya tadi habis dijewer Bu sama Bu Herma gitu kan, kadang lapor ibunya atau bapaknya dan seterusnya gitu, atau simbahnya kan kadang seperti itu bagaimana Bu? Kalau saya di sini lebih kepada teman-teman sejawat yang juga mungkin mengajar di kelas saya ya Pak. Jadi ada guru mapel di sekolah saya kan, seperti agama, olahraga. Nah itu saya ingin berkolaborasi kepada mereka, dan selain itu juga kepada orang tua siswa. Jadi menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Tadi sudah sampai ke komitmen, sampai ke tadi untuk saling berkomunikasi dan orang tua. Ini untuk coaching hari ini, mudah-mudahan nanti ada manfaat untuk kita semua. Dan yang berikutnya saya sampaikan Bu, ini terkait dengan kondisi jalannya percakapan tadi antara saya dengan Bu Herma. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Saya bisa menggali apa yang ada di Bu Herma tadi, dan juga Bu Herma sudah konsentrasi penuh dalam menyampaikan permasalahannya dan juga membuat perencanaan sampai ke aksi, bahkan ke komitmen bersama baik dengan siswa maupun orang tua dan kepala sekolah. Dan juga Bu Herma sudah berlatih untuk lebih konsentrasi, lebih fokus, dan juga persiapannya Bu Herma tadi dari contohnya membuat RPP sudah dipersiapkan sampai sarana
prasarana yang atau media yang digunakan agar anak bisa menarik dalam mengikuti pelajaran, bisa tertarik, fokus anaknya. Dan selanjutnya Bu, ini yang terakhir, tadi yang selama kita berdiskusi tadi, saya melakukan coach terhadap Bu Herma. Kira-kira ada nggak Bu tadi yang dirasakan, apa nggak terasa Pak, atau mungkin Jadi tadi walaupun saya belum sering berkomunikasi dengan Pak Slamet, itu tadi saya merasakan senang, kemudian saya juga bisa terbuka menyampaikan permasalahan yang saya alami. Jadi di sini kemitraannya itu sudah terbangun ya Pak. Kemudian tadi Pak Slamet juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa itu dan menggali ide dari saya, ya, menggali kreativitas saya untuk bisa menemukan atau mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu, ini sudah mengganggu waktunya ya Bu di hari Sabtu. Ini harusnya mungkin Bu Herma mau malam mingguan atau kemana, ini saya ganggu dengan kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu. Nanti kalau ada permasalahan kembali, saya siap membantu Bu Herma. Lagi walaupun mungkin saya SMK, Bu Herma SD, siap untuk saling bertukar pengalaman atau sharing. Waduh Bu, lagi terima kasih Bu Herma. Demikian saja Bu yang dapat saya sampaikan terkait dengan coaching hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk waktu kami kembalikan ke Bu Ima selaku observer. Ya, terima kasih Pak Slamet. Tadi saya menyaksikan coaching antara Pak Slamet dengan Bu Herma yang sangat luar biasa sekali, mengalir seperti air ya, seperti tirta itu ya. Nah Pak Slamet, saya ingin menanyakan lagi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan. Ya sebetulnya saya juga bingung Bu, tadi dengan Bu Herma hanya ngobrol-ngobrol gitu ya Bu, ngobrol-ngobrol, tapi beberapa yang saya dapatkan dari Bu Herma tadi, Bu Herma sudah kondisi presentnya ini luar biasa sekali, fokus terhadap masalah yang beliau hadapi. Seperti saya sedikit-sedikit memancing lah seperti itu. Iya. Berarti jenengan tadi sudah menyatakan bahwa kompetensi yang ingin Anda kembangkan itu adalah kehadiran penuh, dan Anda juga tadi sudah melakukan dengan kehadiran penuh tadi ya ketika melakukan coaching dengan Bu Herma. Nah ini Pak Slamet, saya akan menyampaikan tadi catatan-catatan yang dari hasil observasi yang sudah jenengan lakukan dengan Bu Herma. Ini saya melakukan observasi bahwa jenengan tadi sudah melakukan atau menetapkan tujuan dari hasil dari percakapan. Tujuannya apa? Selanjutnya mengulangi jawaban dari si coach juga sudah ini ya. Nah, ini selanjutnya yang kedua adalah sudah mengidentifikasi. Ya tadi dari menggali apa saja yang ada permasalahan pada Bu Herma, masalah-masalah apa saja di sekolah, ini juga jenengan sudah identifikasi atau sudah digali. Dan juga ukurannya juga sudah ada tadi, berapa sih kondisi yang didapat ketika situasi ini Bu Herma sudah lakukan itu situasinya yang keberapa. Tadi Bu Herma jawabnya yang ke-7 ya gitu ya. Ya. Selanjutnya ada juga tadi jenengan merencanakan aksi, menanyakan kepada si coach aksi apa yang akan dilakukan nanti ketika punya permasalahan seperti hal tersebut. Selanjutnya juga sudah menanyakan tentang tanggung jawab, memastikan itu konsistenitasnya, mau kapan pelaksanaan aksi yang nanti, rencana aksi yang akan dilakukan itu sudah tersampaikan dengan baik ya. Selanjutnya tadi Pak Slamet ini kan ada kompetensi inti dari coaching itu kan ada beberapa ya. Tadi Pak Slamet sudah menyatakan bahwa Pak Slamet ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh. Nah selanjutnya ini
kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Slamet kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Selain kondisi present dan penuh, saya juga menggali beberapa permasalahan yang ada di Bu Herma tadi. Oh gitu, berarti kalau menggali permasalahan itu berarti Pak Slamet harus mendengarkan secara aktif ya. Mungkin ini kompetensi yang nanti ingin dikembangkan oleh Pak Slamet ke depannya lagi, bahwa Pak Slamet harus secara aktif itu mendengarkan permasalahan-permasalahan dari si coach tadi. Begitu ya Pak Slamet, mungkin ini sesi yang coaching tadi yang bisa kita lakukan, dan juga saya sebagai pengamat dari coaching tadi ya, saya rasa hanya itu yang bisa saya ungkapkan kepada Pak Slamet. Saya akhiri dulu ya Pak Slamet untuk sesi antara coaching dengan observer ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.